Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga dalam kondisi yang sehat dan bahagia ya. Baik, di sini kita akan melakukan webinar yang bertema Quarter Life Crisis. Nah, narasumbernya ini spesial sekali loh, Kak Reza nih. Oke, baik sebelum kita ke narasumber dan moderator yang cantik, kita akan melihat profil dari YMC. Bentar ya. Merupakan pelayanan psikologi online maupun onsite yang hadir sesuai dengan kebutuhan baik perusahaan, sekolah, kelompok, maupun individu. Normal Consulting bekerja sama dengan beberapa psikolog, diantaranya psikolog klinis dan psikolog Jalur Consulting juga memiliki manajemen yang berkompeten. Kami dapat melayani di berbagai kota dan Normal Consulting melayani konseling, psikoedukasi, psikoterapi, pelatihan, psikotes. Oke, webinar kali ini disponsori oleh Berbincang, Song Mirza, Your Mind Consulting, dan Psikolog Online. Nah, sekarang kita langsung aja yuk kenalan sama moderator kita, Kak Nevi. Halo Kak, gimana Iya, kabarnya hari ini? Oh, alhamdulillah luar biasa. Oke, semangat sekali ya. Oh iya, Kak Nevi ini saya bacakan profilnya aja langsung ya. Kak Nevi ini lulusan dari eh, psikologi magister profesi ya Kak, jurusan industri gitu. Salah satu psikolog di Your Mind Consulting juga nih. Oke, Kak Nevi, saya langsung berikan ke Kak Nevi ya. Baik, terima kasih Kak Meti. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Nevi yang jalannya acara webinar pada malam hari ini. Webinar kita pada kali ini adalah topik Quarter Life Crisis. Di sini nanti kita akan mendengarkan pemaparan langsung dari narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Kak Reza Malik Akbar, SPSI Psikolog, yang merupakan lulusan Magister Profesi Psikologi Klinis dari kampus Universitas Mercu Buana, Yogyakarta. Oke, pembahasan ini tentunya cukup penting untuk teman-teman semua, terutama yang baru memasuki fase dewasa awal kehidupan. Nah, oleh karena itu, mari kita berdiskusi bareng dengan narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Oke, kepada Kak Reza, dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Mbak Nevi sama Mbak Mevi. Oke, malam hari ini saya diminta sama teman-teman dari YMC tadi untuk terkait sharing quarter life crisis. Eh, Mungkin saya dibantu sama teman-teman dari YMC untuk di-share materi saya. Ternyata ini teman-teman saya semua. Oke. Jadi malam hari ini saya akan bahas terkait quarter life crisis teman-teman. Di sini saya sharing saja karena pada dasarnya saya bukan yang paling paham dan paling tahu juga. Cuman memang terkadang
kita butuh sharing juga sama orang-orang yang mungkin sering menggelutinya ya, atau membaca terkait teori apapun fenomena seperti yang akan saya bahas kali ini. Nah, quarter life crisis ini pasti untuk teman-teman tadi psikolog juga di usia-usia yang sekarang juga, terus eh, teman-teman peserta mungkin di 20 orang ini pasti ada yang berusia di usia 20 sampai 25 bahkan sampai 27 tahun. Jadi fase ketika milenial kebingungan tentang masa depannya. Oke, next. Oke, teman-teman, tadi saya sudah diperkenalkan. Jadi saya usianya 26 tahun tahun ini, alumni S1 UII Yogyakarta dan S2 Mercubuana Yogyakarta. Terus kemudian saya juga sekarang menjadi psikolog, terus jadi tenaga IT DPRD juga. Saya punya komunitas sosial, saya punya platform digital Bincang Psikologi, dan juga saya punya IO, serta saya aktif di berbagai macam organisasi kepemudaan. Seperti itu. Jadi nanti bakal saya bahas sedikit. Oke, next. Nah, jadi kalau bisa dibilang seperti yang saya tadi singgung sedikit. Jadi kuartal krisis ini mengenai terkait milenial ya. Milenial di zaman eh, serba sosial media. Pada dasarnya kuartal krisis ini kan sebenarnya fenomena baru teman-teman, yang baru ada namanya. Tapi sejak dulu sebenarnya sudah ada seperti itu. Cuman mungkin di belakangan beberapa tahun ini sudah ada nih namanya quarter life crisis. Jadi bisa dibilang banyak milenial mengaku bahwa ia mengalami quarter life crisis atau fase di mana memiliki kecemasan terhadap masa depannya. Jadi saya pun kemarin sempat merasakan itu, bahkan sampai sekarang sih. Dan teman-teman psikolog juga kayaknya masih juga kayaknya ya. Oke, next. Nah, ini ada satu film, jadi film lama ya, teman-teman. Itu tadi yang saya buktikan bahwa ternyata fenomena quarter life ini sudah lama, teman-teman. Cuman memang baru belakangan beberapa tahun ini baru ada namanya, atau baru lagi tren lah, seperti itu. Seperti fenomena-fenomena lainnya. Jadi di dalam film yang tahun 94 ini sudah dibahas dan sudah ada sedikit menyinggung terkait quarter life crisis. Jadi ada beberapa apa namanya cuplikan dari filmnya itu. Dia ternyata di usia 23 tahun itu akan berpikir bakal seperti apa ke depannya. Atau misalnya teman-teman lagi kuliah S1, berpikir selesai S1 mau jadi apa. Atau setelah S1 mau lanjut S2 biar menunda penganggurannya. Atau lain-lainnya lah. Kayak gitu. Jadi fenomena ini sudah lama teman-teman. Dan saya rasa mungkin kalau kita tidak melewati fenomena ini, tidak seru sih hidupnya kita. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini definisinya nih, teman-teman. Krisis emosional yang terjadi saat memasuki usia 20 hingga 30 tahun. Jadi, quarter life crisis ini namanya quarter life ya. Jadi, krisis seperempat hidup. Seperti itu. Krisis emosional yang bercirikan ragu-ragu akan masa depan dan kualitas hidup dalam berbagai bidang. Bidang-bidang yang ternyata pekerjaan. Jadi, teman-teman yang misalnya nih, lagi punya pekerjaan, apalagi kalau anak muda ya, suka mencoba, suka ini, suka itu, akhirnya kuliah apa, kerjanya apa. Contohnya saya sih teman-teman, saya kuliah psikolog sampai S2, profesi, capek kuliahnya ya, lumayan lama, teman-teman di sini tahu ini ya psikolog. Tapi saya kerjanya di IT, bahkan saya juga lagi mengembangkan IO. Jadi ya itu, eh, karena saya lagi merasakan quarter life crisis, saya sedikit mau sharing juga
bahwa ternyata memang ketika kita melewati quarter life crisis ini, saya sedang melewati, itu seringkali memang kita bakal banyak pilihan-pilihan yang cukup rawan ya. Kalau kita salah pilih, kita jatuh di jurang kayak gitu. Tapi sebisa mungkin ketika kamu jatuh di jurang, kamu juga jangan menyerah, teman-teman. Seperti yang pernah saya rasakan kemarin, pada saat saya masuk kuliah ya, S2. Jadi teman-teman saya dulu kan, saya lulus S1 itu 2018. Usianya masih 20 tahun. Terus kemudian lanjut S2, ketemulah teman-teman Mbak Nevi, Mbak Meti, Mbak Fenti, dan lain-lain. Itu saya masuk SD itu hanya menunda pengangguran, teman-teman. Biar ada kerjaan lagi. Tapi ternyata berat yang di awal-awal saya kuliah. Terus ada bencana di Kota Palu, di tempat saya sendiri, di Palu, Sulawesi Tengah. Pada akhirnya, disitulah momen di mana saya harus berpikir bahwa tidak selamanya saya harus bergantung ke orang tua. Kayak gitu. Jadi berkaitan dengan keuangan. Jadi yang saya rasakan pertama kali itu keuangan. Karena pada saat gempa bencana besar di Palu itu, saya tidak mendapatkan pemasukan beasiswa dari orang tua selama hampir 1 tahun. Dan itu saya harus lewati. Dan ketika kita lewati, akhirnya kualitas hidupnya kita pun bakal naik juga kayak gitu. Dan itu wajar teman-teman. Jadi ketika teman-teman melewati hal-hal yang tadi yang seperti yang saya bilang tadi itu wajar. Bahkan kalau teman-teman tidak lewati hal-hal itu, mungkin hidup teman-teman tidak seru sih, tidak bisa membuat hidup teman-teman itu naik kelas kayak gitu. Oke, next. Nah, ini di sini ada berbagai macam masalah ya ketika teman-teman mengalami quarter life crisis. Yang pertama karir, teman-teman. Kalau karir biasanya untuk teman-teman yang selesai kuliah ya. Selesai kuliah terus masuk. Misalnya saya kemarin dengar dari satu teman saya, dia sudah dapat posisi yang bagus di salah satu perusahaan BUMN, tapi dia pakai kontrak. Terus kemudian dia memilih untuk keluar dari perusahaan itu dan ingin mengejar passionnya. Itu sebuah pilihan, teman-teman. Mungkin saja dia 4 tahun dia kerja di situ, dia tidak menemukan kenyamanan atau apa yang dia cari kan. Karena tentang karir, tentang keuangan, dan bahkan tentang hidup itu bukan berkaitan hanya dengan bagaimana kamu hidup seterusnya kan, tapi tentang bagaimana kamu nyaman dalam menjalani hidup itu, seperti itu. Jadi berkaitan dengan karir pun itu sangat penting untuk teman-teman yang berusia di usia 25 sampai 30 tahun. Karena di usia 25 sampai 30 tahun itu kan usia kita di mana kita sudah selesai kuliah, kita dikasih pilihan banyak, misalnya dari orang tua, oh kamu kerja di sini dulu aja, di perusahaannya Bapak misalnya, atau di kantornya Bapak misalnya. Tapi sebenarnya kamu mau milih merantau atau tetap merantau. Nah itu banyak pilihan-pilihan itu, sehingga seringkali quarter life crisis ini menjadi bumerang juga kalau misalnya teman-teman tidak tepat dalam memilih pilihan itu. Itu untuk terkait karir nih. Nah, untuk percintaan. Untuk percintaan di usia 25 tahun ini kan lagi mau dekat Ramadan ya. Dekat Ramadan terus Lebaran, habis itu ketemu keluarga. Ditanyalah, gimana calonnya kan kayak gitu. Pasti banyak-banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Di sini ada teman saya pasti sering ditanya kayak gitu. Jadi pasti bakal banyak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Terus pasti juga tidak hanya berkaitan dengan keluarga, tapi dengan hubungan pasangan kalian juga. Misalnya saya punya kemarin kasus berkaitan dengan dia itu nikahnya usianya berapa ya? 20-an lah. Terus kemudian karena masih muda dan memilih nikah muda,
mungkin pada saat posisi dia menikah itu mereka belum banyak komitmen yang dibangun, sehingga ketika perjalanan baru setahun, hampir 2 tahun, banyak permasalahan yang terjadi di pernikahan mereka. Nah itu salah satu bumbu-bumbunya ya. Tapi kalau itu yang terkait pernikahan, kalau misalnya teman-teman nih pacaran, misalnya ada yang satu lagi ngejar karir, ada yang satu ngejar kuliah, seringkali kayak gitu kan. Misalnya yang cewek biasanya sih, yang cewek ngejar kuliah, yang cowok ngejar karir. Kalau misalnya tidak menemukan titik tengahnya, pada akhirnya kan berhenti di situ aja hubungan. Nah, seringkali memang kalau di umur-umur kayak kita ini, umur-umur 25, saya pun kemarin seperti itu juga, kita tidak bisa mempertahankan ego dalam satu hubungan. Apalagi di usia-usia kita yang pengen mencoba banyak hal, pengen ini, pengen itu, lagi cari passion yang mana yang paling tepat, lagi cari mana karir yang paling bagus, lagi cari mana peluang yang paling bagus. Jadi masa explore itu di usia-usia kayak kita gini. Nah, quarter life crisis itu di situ. Jadi ketika kamu cemas, ketika kamu bingung, nah itu lagi quarter life crisis. Tinggal bagaimana diri kamu menghadapi quarter life crisis itu kayak gitu. Nah, itu untuk percintaan nih. Terus kemudian untuk pendidikan. Nah, pendidikan ini seringkali kalau misalnya teman-teman kuliah di S1, terus ternyata setelah selesai bingung nih mau lanjut S2 apa tidak. Apalagi kalau kita yang psikologi ya, kalau nggak lanjut S2 serasa rugi lah gitu. Atau yang kuliah-kuliah profesi lainnya lah. Tapi dibenturkan sama misalnya keuangan, atau dibenturkan sama pilihan-pilihan yang lain misalnya. Nah, seringkali kalau misalnya kita tidak bisa menangani hal-hal itu, ternyata quarter life crisis itu bisa menimbulkan dampak yang sangat buruk juga. Kemarin ada salah satu teman saya, di Jogja ya, tapi dia kuliah di Jogja, tapi dia lagi pulang ke Palu. Salah satu teman saya itu suicide. Nah, berkaitan dengan pendidikan kemarin. Tapi memang nggak sempat diekspos, makanya saya buka di sini. Beda ya sama yang di-share di sosial media, itu beda, bukan yang itu. Nah, itu berkaitan dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman berkaitan dengan hal pendidikan ini memang, apalagi teman-teman yang merantau ya, sebisa mungkin untuk terus punya teman, untuk terus bercerita sama orang lain. Kalau misalnya memang tidak menemukan jalan keluarnya, cari jalan keluarnya. Karena semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya, teman-teman. Seperti itu. Terus persaingan. Nah, persaingan ini biasanya terjadi di sosial media ya. Melihat teman yang lain, wah udah sukses dia nih. Dia udah punya usaha ini, kok saya belum? Oh, dia belum selesai kuliahnya, tapi kok dia udah punya bisnis besar, kok saya belum, kayak gitu. Jadi kita harus percaya, teman-teman. Mungkin teman-teman sering dengar satu kutipan ini, semua orang punya jalan masing-masing untuk mencapai kesuksesannya. Jadi kalaupun misalnya memang dia lebih sukses daripada kamu, bukan berarti di kemudian hari juga kamu tidak bisa sukses kayak dia, kayak gitu. Atau misalnya kamu yang misalnya kamu IPK-nya 4,0, terus teman kamu yang sukses itu IPK-nya 3,0 misalnya, beda 1,0 ya. Kamu harus bercermin dulu ke diri kamu, apa sebenarnya yang kemarin saya lakukan tapi yang dia tidak lakukan, kayak gitu. Karena persaingan itu yang menimbulkan di dalam diri itu ya dari diri kita sendiri. Tapi seringkali persaingannya malah menjadi bumerang ke apa yang kamu lakukan. Terus kesehatan fisik.
Nah, permasalahan di kesehatan fisik ini juga penting, teman-teman. Saya kemarin, ya teman-teman saya cukup banyak ini ya. Jadi tadi malam, kemarin malam itu saya baru datang, baru ketemu teman saya, baru ngejenguk teman saya itu yang dia di Anfalma, terus karena kecapean, dia koma, teman-teman. Nah, tadi pagi dia meninggal. Jadi dia usianya itu 24 tahun kalau nggak salah. Dan itu menjadi evaluasi bagi saya juga, karena saya pun kemarin cukup padat dan cukup ini juga, bahwa ternyata kesehatan fisik itu sangat penting untuk kita semua di usia-usia sekarang ini. Karena ketika nanti kita tua, itu baru kita rasakan dampak-dampaknya, teman-teman. Jadi sebisa mungkin jangan cuma investasi keuangan, investasi karir, investasi pendidikan, tapi investasi juga kesehatan. Pada saat tadi pagi saya dengar berita teman saya itu, saya cukup ini ya, kaget dan cukup banyak introspeksi diri bahwa ternyata memang kesehatan fisik itu sangat penting. Percuma kita sampai di titik puncak kesuksesan yang ada di dunia, tapi kalau misalnya kamu nggak sehat, aduh susah. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini jarang olahraga, ayolah olahraga kayak gitu. Karena sangat penting ya. Dan lagi banyak ini sih, lagi banyak kasus anak-anak muda yang meninggal secara mendadak akibat terlalu intens dengan ambisi-ambisi di luar sana, persaingan-persaingan di luar sana, karena memang pada dasarnya Indonesia kan lagi bonus demografi ya, yang mana usia milenial lebih banyak daripada usia kayak gitu. Oke, next. Nah, ini dampak psikologisnya, teman-teman. Jadi dari banyak masalah tadi itu bisa menimbulkan dampak psikologis yang cukup banyak seperti yang saya sudah sempat bicara tadi. Jadi berkaitan dengan gangguan emosi. Seringkali ketika kamu tidak mampu menangani permasalahan-permasalahan di atas tadi, berkaitan dengan gangguan emosi kamu atau emosional tidak stabil misalnya, yang paling awam lah. Karena ketika kamu capek, ketika kamu tidak mampu mengontrol dirimu, seringkali kita emosi tanpa kita sadari kayak gitu. Terus ada juga namanya gangguan kecemasan, atau tadi yang sudah saya sering sebut, kecemasan terhadap apa yang akan terjadi ke depannya. Padahal sebenarnya belum tentu yang kamu pikirkan itu akan terjadi. Sebisa mungkin memang kamu bisa mempersiapkan diri, namun bukan juga berarti kamu harus berpasrah untuk wah nanti kalau saya begini akan seperti ini gitu. Jadi sesuatu yang kalian cemaskan itu belum tentu terjadi, teman-teman. Tapi malah ketika kalian terlalu cemas, itu akan menimbulkan efek-efek psikis yang tidak baik untuk diri kamu sendiri kayak gitu. Terus ada gangguan pengendalian impuls juga, terus gangguan kepribadian, dan gangguan ketergantungan zat. Nah, yang terakhir ini bisa jadi atas penggunaan narkoba kayak gitu. Jadi sebisa mungkin memang dari apa yang sudah saya jelaskan dari permasalahan-permasalahan di atas, itu akan berkaitan langsung ke gangguan-gangguan ini kalau misalnya teman-teman tidak dapat mengontrol atau menanganinya kayak gitu. Jadi sedikit cerita. Saya dulu di usia semester 1 S1 itu saya pernah ketergantungan obat, teman-teman. Tapi bukan ini ya, bukan obat narkoba. Jadi obat Bodrex, Neuralgin, sama Paramex. Ini mungkin teman-teman di sini, teman-temanku ini belum tahu juga nih. Jadi saya pernah ketergantungan itu selama hampir 2 tahun. Jadi saya merasa kalau misalnya saya minum obat itu saya akan lebih baik kayak gitu. Padahal itu cuma sebuah sugesti ya.
Nah, kenapa? Karena pada saat momen S1 semester 1 itu memang lagi banyak permasalahan yang terjadi di hidupku juga. Lagi banyak baik permasalahan keluarga, permasalahan pertemanan dan lain-lain. Dan saya sempat juga culture shock juga, yang saya dari orang Sulawesi datang ke Jawa dengan logat yang sangat kental ini. Akhirnya banyaklah permasalahan yang terjadi. Saya larilah ke minum obat tadi, yang menurut saya wah kalau minum ini pasti sakit kepalanya hilang, ininya hilang dan lain-lainnya. Nah itu tidak baik teman-teman. Saya cerita tadi bukan berarti harus teman-teman ikuti, tapi jangan sampai seperti itu. Karena kalau misalnya teman-teman sedang seperti itu, sebisa mungkin ke psikolog atau cari orang-orang profesional-profesional yang lain kayak gitu. Karena kalau misalnya kalian teruskan, kasihan di ginjalnya teman-teman. Nah, pada saat kemarin itu saya hampir 2 tahun kalau nggak salah. Saya sempat ketergantungan itu. Jalan keluarnya yang mana ketika saya ke psikolog atau ke dosen saya pas S1, dan saya menceritakan apapun masalahku itu, sehingga saya menemukan bahwa ternyata jalan keluar itu banyak teman-teman. Dan memang betul ya, kata kalau misalnya dari agama Islam itu dibilang Tuhan tidak akan pernah mencoba hambanya melebihi kapasitas hambanya itu sendiri. Dan itu betul teman-teman. Jadi jangan pernah sampailah ketergantungan obat, bukan cuma narkoba tapi obat-obatan yang seperti yang saya bilang tadi kayak gitu. Oke, next. Nah, ini tanda mengalami gangguan. Tanda mengalami quarter crisis. Jadi quarter crisis bukan gangguan. Ini fenomena. Terlalu mencemaskan tentang apa yang akan terjadi masa depan. Merasa tidak berguna bagi siapapun. Jadi kalau terlalu mencemaskan tentang apa yang akan terjadi masa depan itu wajar teman-teman. Di usianya kita itu wajar. Kita cemas, wah nanti seperti apa nih. Apalagi kalau kita cowok ya. Nanti bagaimana kita menghidupi pasangan kita misalnya. Atau kita yang cewek bagaimana nanti kalau misalnya kita tidak punya kerja terus kita menikah. Masa kita harus bergantung sama suami kita terus kayak gitu. Jadi wajar kalau misalnya teman-teman mencemaskan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi sebisa mungkin dikontrol dengan apa-apa yang terjadi sekarang. Jadi kalau misalnya teman-teman cemas, sebisa mungkin kalian harus cari solusinya juga. Jangan kalian cemas, kalian diam aja. Kayak misalnya orang healing ya, terus tiba-tiba hilang kayak gitu. Jadi ketika kalian healing pun bisa sebisa mungkin melakukan hobi kayak gitu. Kembali ke tadi cemas. Ketika kalian cemas, kalian pikirkan juga solusinya seperti apa. Misalnya kalian cemas nih, selesai kuliah saya mau apa? Jadi kalian harus cari tahu dulu. Oh iya, kalau habis kuliah saya cari peluang-peluang kerja dulu yang mana. Kalau misalnya tidak dapat peluang kerja, peluang usaha. Menurut saya itu pengangguran itu pilihan sih teman-teman. Pilihan. Karena di era sekarang ini semua bisa jadi pekerjaan. Ya, sedikit cerita saya bincang psikologi itu saya bangun 2020 pada saat pandemi, pada saat dulu perkuliahan tidak offline karena iseng teman-teman, dan pada akhirnya sekarang bisa membuat income yang cukup lumayan lah untuk diri saya sendiri dan tim saya juga. Jadi sebisa mungkin memang kalau kalian cemas kalian harus cari solusinya, jangan hanya berdiam diri. Dan ketika kalian merasa wah nanti saya jadi pengangguran, jangan sampai berpikiran seperti itu, karena pengangguran zaman sekarang ini tuh pilihan. Bisa dari mana saja pekerjaan dan keuangan yang akan datang kayak gitu. Terus merasa tidak berguna bagi siapapun. Nah ini seringkali orang-orang yang merasa quarter life crisis ini pasti merasa wah saya tidak berguna bagi siapapun nih. Padahal sebenarnya kalian tuh berguna teman-teman. Itu hanya sugesti dalam diri kalian saja. Terus berasa bahwa tidak melakukan apapun padahal memiliki segudang prestasi. Nah ini saya pernah merasakan ini. Bukan berarti saya juga punya banyak prestasi ya. Tapi
Saya sudah dapat banyak apresiasi dari keluarga, tapi saya tidak pernah merasa puas atau tidak pernah merasa, wah, saya sudah melakukan ini, melakukan itu. Kenapa seperti itu? Karena saya tidak bersyukur. Jadi ketika kita tidak bersyukur, tidak merasa puas, nah ini maka kita merasakan ini. Jadi sebisa mungkin kamu harus bersyukur dan merasa puas juga. Karena seringkali kita terlalu sering melihat rumput tetangga, padahal sebenarnya rumput kita sudah bagus juga. Gitu. Jadi perbanyaklah bersyukur, teman-teman. Terus selalu minder dan tidak percaya diri. Dan terakhir, tidak jarang juga menarik diri dari pergaulan. Nah, ini untuk teman-teman di sini. Bukan berarti juga teman-teman self-diagnose ya. Wah, saya benar nih dapat ini 5 tanda mengalami quarter life crisis. Kalau memang kalian merasakan itu, segera untuk ke profesional. Tapi kalau misalnya memang sudah berat, tapi kalau misalnya masih bisa kalian tangani secara mandiri, itu tidak apa-apa juga. Seperti itu. Oke, next. Nah, mengatasinya. Jadi yang pertama itu kenali diri kamu sendiri. Itu yang paling penting sih teman-teman. Dari apapun penyembuhan yang kamu lakukan, penyembuhan terbaik itu ya diri kalian sendiri. Karena yang bisa kontrol diri kalian itu ya diri kalian sendiri. Bukan orang lain. Yang berhak atas apa yang ada terjadi di diri kalian ya diri kalian sendiri juga. Kayak gitu. Jadi kenali baik-baik diri kalian. Jangan cuma mengenali orang lain dengan sedemikian rupa semangatnya, tapi kalian lupa kenali diri kalian sendiri kayak gitu. Terus mengubah keraguan menjadi tindakan. Ini seperti apa? Dulu saya bangun bincang psikologi, saya ragu teman-teman. Ragunya apa? Wah, nanti bisa besar nggak ya? Saya bisa dipercaya banyak orang nggak ya untuk membangun platform itu? Tapi saya ragu itu, saya rubah dan tindakan saya. Akhirnya saya buatlah. Dan alhamdulillah bincang psikologi sampai di 2023 ini masih bertahan dengan cukup banyak peminatnya di sosial media kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kalian kalau ragu, coba kalian langsung bertindak aja. Atau kalian punya ide, itu kalian harus bertindak. Karena ketika kalian bertindak tidak akan bisa dicuri oleh orang lain. Tapi kalau kalian hanya punya ide terus tidak ada tindakan, bisa saja dicuri oleh orang lain ide kalian kayak gitu. Terus memahami kemampuan diri sendiri. Jadi setelah kalian kenali diri kalian, jangan lupa kalian pahami. Memahami ini seperti apa, bagaimana batas-batas kemampuan kalian. Jadi ketika kalian merasa, wah ini kayaknya sudah boleh nih, ini kayaknya sudah puas nih, udah sampai di titik ini. Jadi harus kalian pahami juga kemampuan kalian. Jangan misalnya kalian tidak mempunyai kemampuan itu, kalian masuk di zona itu kayak gitu. Sebisa mungkin kalian harus memahami biar tidak menjadi bumerang ke kalian juga. Terus yang terakhir meningkatkan produktivitas. Jadi untuk teman-teman semua ya, di usia-usia kita ini sebisa mungkin kalian harus tingkatkan produktivitas. Boleh coba banyak peluang, tapi jangan pernah berlarut-larut sama semua peluang. Karena yang paling tepat itu beberapa peluang saja untuk kesuksesan nanti. Karena kalau misalnya kalian terlalu banyak mencoba peluang juga, kalian tidak akan fokus kayak gitu. Jadi tingkatkan produktivitas dengan banyak mencoba peluang. Kalian masih muda. Kalau kalian tidak banyak mencoba, nanti pada saat usia 35 baru bilang, wah kemarin kok saya tidak coba itu ya. Kayak gitu. Oke, next. Oh, ini sudah mau selesai nih. Kita semua manusia selalu mencari-cari, belajar, dan bertumbuh. Kita semua pernah berbuat salah dan selalu berharap menjadi atau melakukan hal yang baik. Tapi jangan pernah lupa untuk menjadi ramah pada dirimu sendiri, sehingga kamu dapat mengenal dirimu. Jadi, hal yang terpenting dalam quarter life crisis itu bagaimana kita memahami dan mengenal diri kamu, sehingga kamu bisa lewati quarter life crisis tadi. Oke, next. Nah, ini. Kamu tidak akan pernah bahagia jika terus membandingkan dirimu dengan orang lain. Jadi sebisa mungkin teman-teman, kalau kalian lagi sedang mengalami quarter life crisis, tidak usah membanding-bandingkan diri kamu dengan diri orang lain. Cukup jadikan semangat atau motivasi atas apa yang terjadi di luar sana. Entah misalnya teman kamu sudah sukses,
teman kamu sudah ini, sudah itu, cukup jadikan motivasi dan penyemangat saya. Jadi jangan dibandingkan, karena setiap masa, setiap manusia itu punya jalan masing-masing untuk sukses, kayak gitu. Oke, next. Oke, terima kasih teman-teman. Nikmati saat kamu harus menikmati setiap momen kehidupan dan bertahan saat keadaan mengharuskan kamu untuk bertahan. Jadi itu dari saya sharingnya. Nanti ada sesi pertanyaan yang dipimpin Kak Nevi. Makasih. Oke, baik. Itulah tadi pembahasan ilmu serta pengalaman yang luar biasa dari narasumber kita malam ini. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab dengan Kak Reza ya. Nah, untuk teman-teman di sini yang mempunyai pertanyaan atau juga ingin meminta saran, pendapat juga bisa nih disampaikan di sesi tanya jawab ini. Karena itu silakan menekan tombol raise hand atau langsung saja tulis di kolom chat Zoom ya dengan format nama dan pertanyaan. Untuk pertanyaan yang akan saya buka, satu pertanyaan dulu boleh atau langsung 2? Silakan. Untuk yang ingin bertanya. Oke, belum ada yang bertanya. Mungkin kita foto dulu Ya. kali ya. Oh, boleh. Oke, bisa saya pimpin dulu ya sebentar. Saya beri waktu 5 menit ya. Sorry kebanyakan, 5 detik deh. Untuk teman-teman ya, bisa dibuka cam-nya. Nah, nanti kalau buka cam, bisa cepet dapat sertifikatnya juga loh. Sama ada hadiah nih dari Kak Reza dari Berbincang. Oke, tolong bisa dibuka dulu Kak. Ya. Oke. Dua detik lagi ya. Bisa dibuka teman-teman cam-nya. Oke. 1. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Kemudian untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke, selesai. Saya kembalikan ke Kak Nevi. Terima kasih, Kak. Baik. Ini udah ada yang bertanya ya. Udah ada 2 orang yang bertanya. Dari Kakak Hilma Rizkina dan Kakak Utami. Ya. Pertanyaan yang pertama, Kak izin bertanya, saya waktu SMA orang yang sangat aktif di organisasi dan di depan umum. Namun saat saya memasuki perkuliahan, saya menjadi sangat pendiam dan justru menghindari orang banyak. Menurut Kakak, apa yang harus saya lakukan? Terima kasih, Kak. Itu dari Kakak Hilma Rizkina. Pertanyaan yang kedua, halo Kak, sebelumnya perkenalkan aku Tami dari Sumatera Barat. Wah, jauh ya. Mungkin juga tadi kan udah dijelaskan berkaitan dengan quarter life crisis, ini juga mempengaruhi dengan karir. Nah, bagaimana cara menghadapi dunia kerja yang mana kita merasa nggak sesuai dengan passion kita dan ingin resign terus? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya dari 2 orang teman kita. Oke, silakan Kak Eja. Oke, terima kasih Kak Nevi. Iya. Jadi pertanyaan pertama dari Hilma Rizkina. Oke, izin bertanya, saya waktu SMA orang yang sangat aktif. Oke, saya masuk Iban. Oke, Kak Hilma. Berarti sekarang usianya lagi S1 ya? Atau lagi S2? Kak Hilma. Kalau misalnya apa yang Kak Hilma tanyakan ini, itu kan berkaitan dengan berarti ketidakpercayaan diri ya, yang berkaitan secara garis besarnya. Karena
Bisa jadi ketika teman-teman dari masa SMA misalnya ya, tadi yang seperti yang saya bilang juga tadi, saya sempat culture shock juga. Jadi saya SMA itu ketua OSIS, teman-teman. Terus pas masuk kuliah itu kan saya kuliahnya di Jawa, yang latar belakang tidak ada keluarga di sana dan lain-lain. Jadi yang dulu saya bicara depan umum itu baik-baik saja, saya sempat tremor. Jadi megang kertas itu, bahkan sampai sekarang sih kayaknya, megang kertas itu masih gemetar kayak gitu. Terus cenderung pendiam lah semester awal. Jadi mungkin apa yang dirasakan Kak Hilma ini hampir apa yang saya rasakan kemarin. Cuman yang kalau dari saya mungkin untuk bisa kasih masukan untuk Kak Hilma, ketika kita merasakan hal-hal itu bisa jadi memang kita tidak nyaman pada posisi-posisi atau suasana-suasana yang baru. Karena kita mungkin sudah terbiasa dengan zona nyaman kita. Di SMA kemarin kita ketemu orang-orang yang mungkin satu budaya sama kita, atau bisa jadi mungkin satu pemikiran semuanya kayak gitu. Namun ketika kita kuliah, kita akan menemukan orang-orang yang cukup sangat berbeda lah, baik dari budaya, baik dari pemikiran dan lain-lain. Dan itu wajar. Tinggal dari kita lagi mau meresponnya seperti apa. Kalau dari saya kemarin, saya semester awal itu kan tremor, bahkan ketika maju ke depan itu kertas itu dipegangkan sama teman, saking tremornya. Atau bahkan saya tidak mau pegang kertas, tapi saya mau pegang HP aja. Jadi sebisa mungkin memang kita harus memahami, kembali lagi ke mengenal diri sendiri. Ketika kita merasakan seperti itu, kita harus pahami, oh cari solusinya nih. Kalau saya tremor ketika saya maju ke depan, saya cari solusinya untuk saya harus pegang HP aja kalau di depan kayak gitu. Terus kalau misalnya di sini Kak Ilma bilang, saya pendiam terus justru menghindari orang banyak. Tanya dulu ke diri kamu, ini apa yang Kak Ilma mau? Atau bisa jadi hanya refleksi dari apa yang Kak Ilma rasakan, wah takut zona nyamannya Kak Ilma dimasuki oleh orang lain, atau takut Kak Hilma diintervensi dari orang lain, tanya dulu. Tapi kalau misalnya memang itu menjadi kenyamanan untuk diri kamu dan itu tidak membuat hal-hal yang tidak baik-baik saja dalam diri kamu, it's okay, tidak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau merasakan itu tidak baik-baik saja, sebisa mungkin tanya dulu ke teman kamu, cerita dulu, kok saya seperti ini, kok saya kayak gini. Tanya dulu pendapat-pendapat dari orang-orang sekitarmu kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang sudah menjadi hal yang sangat mengganggu, sebisa mungkin ke psikolog. Karena ke psikolog itu, teman-teman, ini kan banyak psikolog di sini ya. Itu bukan berarti teman-teman, mohon maaf, gangguan jiwa atau gila atau yang lain. Teman-teman bisa ke psikolog dengan hanya untuk curhat saja bisa kok. Cari teman pendengar yang baik itu bisa ke psikolog ya. Gitu. Jadi untuk Kak Hilma, untuk sama nih kita nih ya, kita aktif di SMA, terus tiba-tiba ketemu orang banyak, ketika ketemu di perkuliahan, kita cenderung diam, itu wajar. Tapi kalau Kak Hilma membiasakan hal itu dan tidak menjadi terganggu, itu tidak apa-apa. Tapi kalau menjadi terganggu, coba cerita dulu ke psikolog atau profesional. Seperti itu. Oke, itu dulu untuk Kak Hilma. Terus Kak Utami, perkenalkan. Mungkin juga tadi kan udah dijelaskan. Ya, makasih Kak Hilma. Jelaskan berkaitan dengan kontrafisi ini juga mempengaruhi dengan Karina. Oh iya, ini ya. Ini yang sering lagi banyak dirasakan milenial nih. Seperti yang saya jelaskan tadi, teman saya tadi ya. Dia punya posisi bagus di salah satu perusahaan BUMN, tapi dia memilih keluar mengejar passion-nya. Kalau saya di posisi Kak Utami,
Dan saya melihat banyak teman-teman saya yang seperti itu juga. Yang harus diingat yang mana kebutuhan dulu. Kebutuhan apa? Kebutuhan kehidup. Misalnya nih, kemarin ada satu kasus yang saya dapat juga. Dia mau pengen keluar dari pekerjaannya, tapi dia mau ngejar passionnya nggak ada duit. Nah, kalau misalnya seperti itu, sebisa mungkin bertahan dulu di pekerjaannya untuk mengumpulkan duit dan ngejar passionnya kayak gitu. Kan namanya hidup ya teman-teman, itu pilihan. Kalau misalnya teman-teman menghadapi dunia kerja yang merasa tidak sesuai, seringkali memang tidak maksimal di dalam bekerja, itu wajar. Tapi kalau kita hidup kan kita butuh uang ya, butuh pekerjaan itu ya. Maksudnya misalnya nih, saya tadi kerja di tenaga IT, terus kemudian saya mengejar passion saya di misalnya pekerjaan yang lain misalnya. Tapi kalau misalnya saya tidak punya duit, gimana cara ngejar passion saya kayak gitu. Jadi kita tutup mata dulu terhadap passion dulu. Kita kumpulkan amunisi dulu untuk ngejar passion. Dan yang kemarin ini dilakukan teman saya itu, dia sudah dapat posisi bagus di BUMN, dia sudah ada tabungan, dia kejar passionnya itu sah-sah saja. Karena dia sudah tahu risiko-risiko yang akan datang, dia sudah menyiapkan amunisi-amunisi ketika dia tidak dapat, misalnya dapat gaji per bulan lagi, tidak dapat ini per bulan lagi. Jadi sebisa mungkin kalau memang Kak Utami masih merasakan ketidaksesuaian kerja tadi di dunia kerjanya sekarang, dibuat nyaman dulu. Tapi kalau misalnya memang sudah, oh ini saya mau ngejar passion saya nih, amunisi saya sudah banyak nih, ya nggak apa-apa kok untuk resign. Kan namanya pilihan ya, semua pilihan ada di tangannya Kak Utami kayak gitu. Jadi kalau sebelum ngejar passion, siapkan dulu amunisinya ya. Jangan ngejar passion terus meninggalkan ini peluang yang besar kayak gitu. Terus ada pertanyaan Kak Nevi ya, satu kali saya jawab aja ya. Sekalian aja. Ya. Baik, Oke, dari Kak Serina. Self acceptance. Oke, makasih Kak Utami. Yang akurat sehingga dapat lega saat tidak lagi menuntut diri sendiri perfeksionis. Mengizinkan diri sendiri berbuat salah dan belajar dari kesalahan. Lega ketika memberikan ruang ke diri sendiri menjadi manusia biasa dan tidak menuntut kepada diri sendiri. Kepada diri sendiri untuk hal yang berlebihan ke depannya dan konsisten pada hidup. Oke. Ini berkaitan dengan self acceptance ya. Jadi seringkali memang kita sering menyalahkan ya diri kita sendiri terkait kegagalan yang terjadi atau misalnya kesalahan yang terjadi. Itu wajar teman-teman. Jadi untuk pada saat momen-momen tertentu kita harus mewajarkan sesuatu, tapi jangan berlarut-larut, karena ketika kalian mewajarkan semua hal, akhirnya kalian sudahlah kayak gini aja lah. Nah, harus ada penerimaan. Penerimaan itu ketika kalian gagal melakukan sesuatu. Misalnya nih, saya pernah ada baca satu kasus juga ketika dia tidak menerima apa yang terjadi di hidupnya, pada akhirnya dia melakukan hal-hal yang mengarah ke negatif. Jadi ketika memang kamu merasa, wah ini saya harus menerima nih, sebisa mungkin memang harus menerima teman-teman. Apalagi berkaitan dengan perfeksionis ya. Saya punya banyak teman tuh yang perfeksionis. Lagi ngejar sesuatu, misalnya lagi ngejar skripsi. Terus dia perfeksionis nih. Ada dulu tuh, lagi ngejar skripsi, terus dia perfeksionis, akhirnya yang kemarin, yang teman-temannya yang lain masih di step 8, dilambung lah. Yang tadi dia udah di step 10, dilambung lah, temannya udah di step 11 misalnya. Nah, seringkali kita harus menerima dulu bahwa ternyata sesuatu itu tidak harus perfeksionis juga.
tidak harus sempurna kayak gitu. Seringkali kan kita yang memaksakan kehendak ya, bahwa ternyata sesuatu yang terjadi itu kan tidak harus sempurna, teman-teman. Kita yang terlalu memaksakan bahwa oh ini harus sempurna nih, ini harus kayak gini nih. Nah itu sebisa mungkin memang kamu harus terima keadaan, dan bagaimana cara menerimanya itu kembali ke diri kamu meresponnya. Jadi kalau saya kemarin ya, saya baru habis buat event kemarin teman-teman. Saya ngundang 6 artis nasional dan event saya itu cukup banyak lah ya, penontonnya hampir 10.000, artisnya cukup banyak juga, rombongan dan lain-lain. Tapi ternyata ada kasus yang mana tiket palsu hampir 3.000. Nah kalau saya tidak menerima hal itu, saya mau gila teman-teman. Karena modal saya hampir 300-an juta lah dikeluarkan, dan pada akhirnya baliknya pun tidak sama seperti modal saya dapatkan, yang saya keluarkan. Cuman yang saya terima dari apa yang saya lakukan itu bahwa ternyata semua pilihan hidup itu punya resiko. Dan bukan berarti ketika saya melakukan kegagalan di momen tersebut, saya melakukan kesalahan. Karena ya itu, saya melihat ada peluang lain. Oh ya, saya buat kegiatan ini, saya buat event ini, akhirnya saya dapat peluang-peluang yang lain juga. Saya menerima dengan solusi-solusi yang lain. Seperti itu juga Kak, siapa tadi yang bertanya? Kak Serina. Ketika Kak Serina menuntut diri Kak Serina perfeksionis, terus pada akhirnya melakukan kesalahan atas apa yang Kak Serina lakukan tidak maksimal, tidak sempurna, coba terima dengan solusi-solusi yang lain. Solusi-solusi yang itu contohnya misalnya, saya pernah punya teman juga tadi yang saya bilang, ketika dia akhirnya dia tidak mengerjakan secara perfeksionis ya, secara sempurna, akhirnya yang tadi pekerjaan yang dikerjakan sebenarnya itu harus dikerjakan 1 minggu ya, kalau dari dia sendiri ya, karena dia tidak harus menuntut dirinya perfeksionis, dia bisa kerjakan 3 hari. Kayak gitu. Jadi sebisa mungkin lah Kak Serina bisa menerima, bisa memahami bahwa ternyata dalam hidup itu punya pilihan dan punya risiko, dan pasti ada solusinya kayak gitu. Jadi semangat ya buat Kak Serina. Oke. Terima Baik. kasih. Begitu ya Kak Serina, Kak Hilma, dan Kak Utami ya atas jawabannya. Baik, terima kasih untuk pembahasan topik materi yang sudah disampaikan kepada kita semua pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh narasumber malam ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih juga untuk semua peserta yang sudah hadir dan telah aktif bertanya. Jadi berdasarkan dari pemaparan materi dari kita tadi, maka bisa saya simpulkan bahwa krisis emosional ini terjadi saat memasuki usia 20-30 tahun. Cara mengatasinya adalah dengan cara mengenali diri sendiri dan memahami kemampuan diri sendiri, salah satunya adalah dengan meningkatkan produktivitas. Begitu ya Kak Reza? Baiklah, terima kasih kepada Kak Reza atas waktu dan ilmu yang sudah diberikan. Semoga sehat selalu dan bisa bertemu di kesempatan yang lain. Amin, makasih Kak Nevi. Acara saya kembalikan ke MC ya, Kak Meti, silakan. Oke, terima kasih untuk narasumber Kak Reza dan Kak Nevi sebagai moderator. Oke, nah teman-teman ada pengumuman nih. Jadi besok itu akan ada webinar lagi ya. Jadi webinar dari MC itu berturut-turut nih. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan dana gitu ya dari sponsor kita nih, berbincang. Kemudian ada juga psikolog online, YMC, dan Saung Mirza. Nah, teman-teman usahakan tidak keluar dari grup ya, karena besok juga ada materi yang lebih hits lagi nih, pre-marriage dengan Kak Nanda dan saya. Oke, baik. Jangan lupa nih teman-teman absensinya ya diisi, karena untuk absensi ditutup juga malam ini, nggak boleh lebih atau besok ya, itu udah nggak bisa. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi,
saya berterima kasih nih untuk Kak Reza. Oh iya, saya punya ini ya, untuk Kak Reza, handle-nya nih dari kita. Baik, sebentar ya, saya tunjukkan dulu. Oke, wait. Ya, terima kasih ya untuk Kak Reza. Nanti akan segera dikirimkan dengan IMC-nya ya. Oke. Oke, kalau begitu saya akhiri dulu. Terima kasih kepada teman-teman. Sampai jumpa besok. Selamat malam. Ya, selamat beraktivitas dan semoga sehat selalu. Oke. Merupakan pelayanan psikologi online maupun onsite yang hadir sesuai dengan kebutuhan baik perusahaan, sekolah, kelompok, maupun individu. Normal Consulting bekerja sama dengan psikolog yang antaranya psikolog dan psikolog. Normal Consulting juga memiliki manajemen yang berkompetensi. Kami dapat melayani di berbagai sektor, dari Sabang sampai Merauke. Normal Consulting melayani konseling, psikoedukasi, psikoterapi, pelatihan, psikoconsulting. Yes.